kita berada pada Jumadil Akhir. Khotbah yang dibacakannya tentang seorang wanita mempunyai anak sematawayang masuk nyemplung ke dalam lautan. Secara akal susah untuk hidup kembali. Banyak masalah hidup yang akan susah menerimanya, tapi nyata. Kalau terjadi pada diri Nabi, namanya mu'ajizat. Kalau pada wali-wali, namanya karomah. Kalau pada diri orang-orang soleh, namanya maunah. Kalau terjadi pada orang-orang kafir, orang-orang berdosa, namanya istidraj. Bungkusnya bagus, casingnya bagus, dalamnya rusak. Diulur oleh Allah, dinaikkan terus ke tempat tinggi. Kalau udah tinggi, dijatuhkan. Untuk orang-orang kafir dan seorang wanita di zaman Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani punya anak sematawayang, Pak Haji Andri, punya anak sematawayang masuk ke dalam lautan. Wanita ini punya guru mursyid. Pada zaman itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrahu. Wanita ini mendatangi Tuan Syekh, minta tolong dengan mengatakan, anakku masuk ke dalam laut. Aku minta tolong kepada Syekh untuk mengembalikan anakku ke darat. Aku punya keyakinan penuh, aku punya keyakinan penuh bahwa Syekh mampu mengembalikan anak hidup kembali. Keyakinan kepada guru mursyid itu nomor satu daripada amalia yang kita dapat dari. Sekalipun kita DKM, zikir, khotaman, manakibah, zikir harian itu adalah pokok yang besar. Semakin kuat kita zikir wajib sesudah sholat fardu, apalagi ditambah dengan sholat sunnah, maka seperti pohon yang keras, akarnya terhujam ke dasar tanah. Diterjang apapun angin tetap kuat. Itulah orang yang berzikir. Daunnya rindang, sejuk, bisa aman, tentram. Ada buah, ada hasil. Itulah zikir. Khotaman itu air yang menyirami pohon. Jadi orang yang tidak pernah khotaman berarti pohonnya nggak pernah disiram. Manakibah itu buahnya. Sekalipun ikhwan yang sudah mendapatkan talqin dari guru mursyid, ngamalin semuanya, tapi masih ragu sama abah. Abah kan udah mati, nggak bisa berbuat apa-apa. Ragu.
selesai apa? Nggak bisa membimbing lagi. Nol amalannya sia-sia. Nggak ada manfaatnya. Karena ragu kepada guru mursyid. Jangankan sekelas waliullah mursyid seperti apa, orang-orang yang mati syahid secara syariat dengan pedang syariat itu hidup. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatun bal ahya'u walakin la tash'urun. Jangan sekali-kali, kalau Allah bilang jangan sekali-kali, itu jangan main-main. Jangan sekali-kali kamu mengatakan, kamu berasumsi bahwa orang yang mati di jalan Allah itu mayit kayu yang tidak bisa apa? Mereka hidup, tapi kamu tidak pernah merasakan kehidupan mereka. Orang yang mati syahid dengan pedang syariat aja syahid, apalagi mati dalam pedang syariat. Ketika ziarah kubur yang dianjurkan oleh Nabi, pertanyaan Siti Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana kalau kami ziarah kubur ya Rasul? Rasul bilang, assalamualaikum ya ahlal diyar, ya ahlal kubur, minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, wa inna insyaallah bikum lahiqun. Salam untuk kamu semua wahai penduduk bumi. Kalau mati nggak perlu baca salam. Buat apa udah mati? Hidup mau baca salam. Cuman kita dihijab dengan rahimnya Allah. Kita dihijab sehingga kita nggak mendengar jawaban ahli kubur. Kalau mendengar tiap hari mati. Kalau mendengar mau sepi yang ramai masjid. Dihijab oleh Allah. Salat kita dialog dengan Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu. Salam untuk panjenengan engkau wahai Nabi. Ada nggak Nabi? Ada engkau. Assalamualaikum wa ala ibadillahis shalihin. Orang-orang saleh, orang-orang saleh itu derajatnya paling rendah. Nomor 1 nabiyyin, kedua siddiqin, manusia yang sudah benar sampainya kepada Allah. Ketiga syuhada, orang yang mati syahid. Keempat sholihin. Jadi mereka itu hidup, tidak mati. Karena ruh itu nggak mati, cuma berpindah. Jasadnya, basyariahnya, fisiknya. Jadi sampai detik ini, sampai kiamat pun, Abah Anom tetap membimbing semua murid-muridnya yang sudah mendapatkan ilmu. Pasti gak akan pernah diam, terus memberikan irsyad, petunjuk. Salah seorang ikhwan di Jelengsi baru saja dia cerita, dia nangis dulu waktu ketemu Abah Anom. Abah Anom merangkul dia awam, bukan ustaz, bukan. Kata Abah Anom, sering-seringlah berkunjung ke Abah. Ini orang polos, Bang. Terkasih kan perlu pakai duit, naik bis harus pakai duit. Ojek, saya ini orang susah, apa? Polos, lugu. Kata Abah, bukan ke Suryalaya, datangilah tempat
tempat mana? Disitulah yakin dibuktikan sama wanita ini. Aku penuh keyakinan kalau Syekh bisa menghidupkan, membangkitkan anak Sematawayang. Apa bukti yakin sama manusia? Pulang, anakmu sudah ada. Pulang di rumah nggak ada. Putus asa kan? Enggak, yakin semua. Balik lagi, pulang, balik nggak ada. Putus asa? Enggak, balik, yakin. Ini baru manakib sekali, nggak terpilih cara, berhenti manakib. Kopama udah berkali-kali nggak pernah hasil, berhenti Kopama. Jikir berkali-kali udah nggak dapat, berhenti. Terus jikir, terus Kopama, terus manakib, gak putus-putus. Pak, saya sudah robito kok abang ngomong. Jangan maksa guru, punya adab, punya etika. Jangan maksa abang supaya nolong, itu namanya kurang ajar. Gak punya ajar. Kalau kepala normal Pak, namanya juga paranormal, berarti orang gak normal. Bapak minta tolong, langsung berhasil. Karena dibantu oleh Jin dan Jun, Tuyul dan Bayu. Kalau abang nggak bisa cepat proses. Ini wanita yakin. Ingat, yakin sama. Buktinya juga apa? Satu pelajaran. Kedua, Syekh Abdul Qadir mempertontonkan buat pelajaran buat kita. Bukan dia gak yakin sama Tuhan. Dia perlakuan Syekh untuk kita, bukan untuk dia. Setelah suami gak perlu protes Tuhan. Buat kita. Ya Allah, saya malu. Itu perempuan bolak-balik kok baru dikabulkan. Jangan sakit hati Abdul Qadir. Jangan sakit hati Abdul Qadir. Bukan buat Abdul Qadir, buat ente yang dengerin mangkok. Waktu pertama kali kau minta, itu tulang belulang lagi berserakan. Pertama baru dikumpulkan. Kedua sudah utuh, ketiga baru diangkat. Protes lagi, tanda kutip, bukan Tuhan saya yang protes, buat kita nih. Allah, masa soal anak yang satu saja repot bener sih, harus dikumpulin dulu tulangnya. Bukankah engkau puasa untuk membangkitkan manusia dalam sekejap? Kun fayakun. Baca Al-Quran. Di satu sisi Allah mengatakan menciptakan langit fisik tadi ayat. Allah mengatakan Allah menciptakan langit dan bumi 6 hari. Banyak ayat-ayat itu menyatakan 6 hari. Tapi di sisi lain Allah mengatakan idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Tidak perlu 6 hari. Di satu sisi mayal itu min qaulin ila ladaihi raqibun wa atidun. Tidak ada satu ucapan dan sikap melainkan ditulis oleh malak raqib dan atid. Memang Allah tak sanggup nyatet pakai pegawai malaikat. Kok pakai malaikat segala? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Pakai malaikat, nggak pakai malaikat. Siapa yang berbuat baik, dia akan dapat kebaikannya. Siapa yang berbuat jahat, dia akan dapat kebaikannya. Apa pakai malaikat? Oh, nggak pakai. Ayat itu jelas pakai malaikat. Allah lalu mencabut nyawa pakai malaikat. Mau. Qul yatawaffakum malakul mautil
alladzi wukila bikum. Katakanlah yang mewafatkan kamu malakal maut. Tapi di sisi lain Allah mengatakan inni mutawaffika wa rafi'uka alayhi. Aku yang mewafatkan engkau wahai Isa, lalu aku angkat ke langit, tidak perlu malaikat. Ini bukan terjadi kontradiksi, ini pembelajaran buat kita bahwa ada syariat, ada hakikat, di tengahnya tarekat, baru dapat hak ma'rifat. Kita sakit, syariatnya ada, berobat, dokter, Pak Menteri, minum obat. Hakikat yang menyembuhkan bukan dokter, Allah. Kita diam saja berobat. Nah hakikat Allah Tuhan, nggak ada syariat berobat, nggak bisa, harus ada syariat. Syariat melulu tanpa hakikat syirik hukum. Hakikat melulu sakit udah minta ke Allah saja. Dan ini diajarkan antara Imam Malik gurunya Imam Syafi'i, dua-duanya benar. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i bilang begini, nggak perlu ada syariat, hakikat semua Allah. Imam Syafi'i bilang nggak bisa, harus ada syariat baru hakikat. Dua guru yang berdebat orang pintar, bukan orang engok, bukan orang bego. Imam Syafi'i jalan-jalan melihat ada orang lagi memeras anggur sama roti. Imam Syafi'i kerja. Setelah kerja syariat kan, baru dapat ke anggur sama roti, dibawa ke guru. Guru, aku syariat nih, kalau aku nggak kerja aku nggak dapat. Nih buktinya buat guru. Alhamdulillah, hakikat aku nggak bekerja, anggur sudah datang, roti sudah datang. Salah dua-duanya, benar dua-duanya, nggak ada yang salah. Makna yang tersirat dari mangkobah itu, anak semata wayang itu diri kita semua. Di dalam diri kita ada ruh. Ruh ini sudah awal diciptakan sebelum Allah menciptakan jasad kita. Ruh kita tercipta dari ruh Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana minallah wal mu'minuna minni. Aku tercipta dari Allah, dari nur wajah Allah dan nur jamal Allah terciptalah ruh Muhammad. Dan orang yang beriman tercipta dari aku. Siapa yang disebut orang beriman di situ? Bukan badannya yang beriman, rohnya sudah beriman di alam arwah. Rohnya udah beriman kepada Allah, sudah mengakui Allah. Nah, ruh kita ini dinamakan tiflul ma'ani. Apa? Tiflul, bayi yang memiliki beberapa makna. Jadi ruh kita ini masuklah, sudah bersih. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Diciptakan manusia, apanya? Ruhnya dalam bentuk yang sempurna. Masuklah ke dalam raga kita. Nanti pulang nih, yang pulang bukannya jasad, ruh kita tiflul ma'ani ini. Itulah anak semata wayang, nyemplung di lautan. Lautan itu gelap, berserakan. Itu yang belum mendapatkan talqin. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu in kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Berpegang teguhlah kamu kepada tali agama Allah. Yang dimaksud tali agama Allah, peganglah guru mursyid kamu, amalkanlah DKM dan aktiflah di LD, Ibu Bella dan GMPS, karena semuanya aset Abah.
Berpeganglah, jangan berpecah belah. In kuntum, ingatlah dulu kamu belum ditalkin, adaan kamu bermusuhan. Apa yang bermusuhan? Akal, hati, sikap nggak pernah seragam. Akal bilang A, hati bilang B, sikap C, nggak pernah kompak, itu bermusuhan. Allahu Akbar. Khususnya di bacaan, akalnya kebacaan. Alhamdulillahirabbil alamin. Khusus di bacaan. Hatinya nggak ke Allah, ke bini, ke dagangan, ke pasar, kemana aja. Akhirnya begitu bangun lupa udah berapa rakaat, karena fokusnya ke bacaan. Ada bukti nggak Ustaz? Apa? Saya sholat di belakang orang yang hafiz 30 juz, bukan juz 30 tadi, bukan juz 30 sih kan. Begitu ketemu kuliah, la aku lakum. Hafiz, saya di belakang dia, saya hanya ceramah. Begitu rakaat kedua, ayatnya panjang Pak, capek. Udah jikir kopi aja. Campur. Begitu rakaat kedua lagi, harus baca Fatihah ya. Itu doa sholat. Bisa kan rakaat kedua baca Fatihah? Dia baca ayat yang tadi yang belum selesai. Berarti usul ke Allah atau usul ke bacaan? Bacaan. Fatihah nggak dibaca fatal. Saya saksi. Ada orang kampung biasa nggak ngerti bahasa, nggak ngerti apa-apa, khusyuk. Ditanya ibu kenapa? Khusyuk aja, mesti Allah berdoa gitu. Padahal dia nggak ngerti bahasa. Jadi khusyuk itu bukan karena paham atau tidak paham. Bukan, isi khusyuk letaknya di hati. Wong banyak makhluk yang kita simpan, udah dibilang la ilaha illallah masih nyimpen juga lah. Udah terbawa dalam sholat. Sholat khusyuk harus mengerti bahasa Arab. Gaya sibuk khusus bahasa Arab. Waduh gaya. Apalagi kata tetangga sebelah itu wahaboy. Kalau kita sholat berarti kita dialog dengan Tuhan. Bener, hadisnya nggak bohong, semua otak ente yang error. Jadi kalau ente baca alhamdulillah itu nanti dijawab sama Allah. Bener, nggak salah. Jadi gimana? Diam dulu tunggu jawaban dari Allah. Paling salah. Alhamdulillahirabbil alamin. Izin dulu. Tuhan lagi jawab. Ya salah lagi. Al-insanu sirri wa ana sirru. Manusia itu rasa Allah. Allah hanya bisa dirasakan, bukan dipikirkan. Yang dipikirkan ciptaan Allah. Barulah di sini keyakinan kepada guru mursyid bahwa tetap beliau. Nah, ingatlah kamu dulu belum talqin, nggak nyatu nih, bermusuhan Pak antara akal, hati, dan gerak nggak seragam. Fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'mati ikhwan. Kata-kata ikhwan di sini. Allah satukan qalbumu, jadi yang ditalqin itu qalbu kita. Begitu ditalqin, maka kamu menjadi ikhwan bersama. Maka orang yang mendapat talqin dari guru mursyid Abah Anom, ruhnya ada dalam genggamannya. Anytime, kapan waktu, di mana waktu, hubungkan, robitohkan diri kita ke Allah.
sekali aja. Kok gak bisa-bisa, abah golongan saya, kok gak bisa-bisa terus. Dan jangan maksa abah. Kita punya adab, jangan maksa. Kalau abah enggak, ya udah, jangan maksa. Inilah contoh. Tulang belulang berserakan, lautan gelap, itulah simbol orang yang belum mendapatkan takdir. Diangkat ke lautan berapa kali diangkat? 3 kali. 3 kali. Talqin berapa kali? 3 kali. Talqin, waktu ditalqin baca la ilaha berapa kali? 3. Itu maksudnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.